Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Agustina dengan NPM 2578708. Pada video ini saya akan menjelaskan pada modul 7, yaitu peralihan internet. Pada 7.1 bingkai internet, 7.1.1 enkapsulasi internet. Nah, di modul ini internet itu teknologi LAN yang paling umum dipakai. Dia bekerja di layer 2 atau data link dan layer 1 fisikal. Fungsinya buat membungkus data supaya bisa dikirim lewat kabel, tembaga, atau fiber. Selanjutnya, pada 7.1.2 sublapisan tautan data atau layer 2 dibagi 2 sublayer. Yang pertama itu ada LLC atau Logical Link Control. Ini bagian yang berbicara dengan software atau layer 3. Kayak dia ini kasih tahu paket ini dari IP F4 atau IP F6 seperti itu. Dan kalau MAC ini atau Media Access Control, ini tuh bagian yang menempelkan di hardware. Nah, tugasnya itu untuk membungkus data jadi frame dan mengatur akses ke kabel. Lalu pada 7.1.3 sublapisan match. Intinya di sublayer ini itu untuk mengatur gimana data ini dipaketkan atau enkapsulasi dan bagaimana perangkat ini berbicara di media kabel biar tidak tabrakan. Nah, walaupun di switch modern tabrakan data ini hampir udah nggak ada lagi seperti itu. Pada 7.1.4 bidang bingkai internet. Nah, ini struktur paket data internet. Isinya ada variabel penanda buat nyiapin perangkat penerima. Terus ada match address atau source dan destination. Nah, ini tuh alamat fisik pengirim dan penerima. Lalu ada tipe atau lex. Nah, ini tuh nunjukin protokol apa yang dibawa. Lalu ada data isi paket aslinya. Lalu ada FCS satpam buat ngecek apakah data ini rusak atau tidaknya. Oke, lanjut pada 7.2. Pada 7.2 alamat match internet, 7.2.1 alamat match dan hexadesimal. Nah, di sini alamat fisik perangkat atau 48 bit. Nah, unik tiap perangkat itu punya satu. Lalu pada 7.2.2 alamat match internet. Nah, bagian match address ini ditaruh di dalam frame supaya tujuan pengiriman. Lalu pada 7.2.3 pemrosesan bingkai, proses di mana NIC atau kartu jaringan ini menerima data hanya jika match address tujuan cocok sama si penerimanya. Kalau tidak cocok, dia diabaikan seperti itu. Lanjut pada 7.2.4 alamat match unicast. Di sini tuh pengiriman data dari satu perangkat ke satu perangkat lain. Seperti ini.
7.2.5 alamat match siaran pengiriman dari satu perangkat ke semua perangkat di jaringan. Nah, alamatnya itu ff titik 2 seperti ini, ff dalam hexadesimal kutipan biner itu membanjiri semua port saklar internet kecuali port masuk itu tidak diteruskan oleh router. Nah, lanjut pada 7.2.6 alamat match multicast. Fitur multicast internet adalah sebagai berikut. Ada alamat match tujuan 01 sampai E005E ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv4 dan alamat match tujuan 33 sampai 33 ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv6. Ada alamat match tujuan multicast lain yang dicadangkan saat data yang dienkapsulasi bukan IP seperti Spanning Tree Protocol SDP dan Link Layer Discover Protocol. Nah, kalau ini pengiriman dari satu ke grup perangkat tertentu, bukan semua dan bukan satu. Termasuk pada 7.3 tabel alamat match. Nah, pada 7.3.1 dasar switch. Nah, switch itu belajar. Nah, pas ada data masuk dia catat ini si match address, contohnya tuh ini si match address A ada di port 1 gitu, seperti itu. Lanjut pada 7.3.2 beralih pembelajaran dan penerusan. Nah, kalau switch sudah tahu match address tujuan ada di port mana, nah yaitu cuma kirim ke port itu saja dan tidak disebar ke semua port. Lanjut pada 7.3.3 menyaring bingkai. Nah, ini proses kirim data ke port yang benar sesuai catatan di tabel. Ini saya taruh sini. Nah, pada gambar ini PCD membalas kembali ke PCA. Saklar melihat alamat match PCD di bingkai masuk pada port 4. Saklar kemudian menempatkan alamat match PCD ke dalam tabel alamat match yang terkait dengan port 4. Ini video. Nah, pada 7.3.6 aktivitas ganti. Ini penjelasan bahwa switch itu perangkat fisik yang punya jumlah port tetap. Seperti ini. Lanjut pada 7.3.4
7.4 yaitu kecepatan switch dan metode penerusan. Pada 7.4.1 metode penerusan bingkai saklar Cisco. Saklar menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jernah. Yang pertama itu ada peralihan simpan dan meneruskan, terus ada two-stroke switching. Metode paling aman, switch menerima frame penuh, dicek dulu ada error atau tidak, yang baru itu akan diteruskan. 7.4.2 peralihan cut-through. Ini tuh sama aja kayak metode cepat. Switch ini langsung meneruskan data begitu tahu alamat tujuan tanpa menunggu frame lengkap. Lebih cepat tapi kurang teliti soal error. Alamat match tujuan terletak di 6 byte pertama. Hingga setelah pembukaan, saklar mencari alamat match tujuan di tabel pengalihannya, menentukan port antar muka keluar dan meneruskan bingkai ke tujuannya melalui port saklar yang ditentukan. Ada dua varian peralihan cut-through. Pertama itu peralihan maju cepat, kedua itu pengalihan bebas fragment. Lalu 7.4.3 buffering memori pada saklar. Switch punya memori buat menampung data sebentar. Kalau lagi antri biar nggak ada yang hilang data-datanya. Metode buffering memory, ada memori berbasis port, itu bingkai disimpan dalam antrean yang ditautkan ke masuk dan pelabuhan keluar. Lalu ada memori bersama, ini menargetkan semua bingkai ke dalam buffer memori umum yang dibagikan oleh semua saklar port, dan jumlah memori buffer yang dibutuhkan oleh port adalah yang dialokasi secara dinamis. Lalu ada 7.4.4 pengaturan duplex dan kecepatan. Pengaturan kecepatan 10 per 10 per 1000 Mbps dan mode half atau full duplex. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi di jaringan internet. Yang pertama itu ada full duplex dan half duplex. Lalu 7.4.5 MDIX otomatis. Fitur pintar di switch ini yang bisa menentukan sendiri kabel apa yang dicolok, kabel strike atau crossover. Jadi kita ini tidak perlu pusing milih kabelnya. Kalau kabel crosser disebut ini kabel lurus, kabel crosser. Fitur auto MDIX diaktifkan secara default pada saklar yang menjalankan Cisco iOS 12.18 SE atau yang lebih baru. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.